Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Fa ya ayyuhal ikhwah wal akhawat al aba wal ummahat hafizakumullahu taala. Alhamdulillah, kita benar-benar bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang masih memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semuanya sehingga kita bisa istiqomah, masih terus berada di dalam agama yang lurus ini, masih terus bisa berupaya menegakkan sunnah-sunnah, tuntunan-tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kita menyelesaikan kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama kita, sehingga dengan sebab itu kita bisa mendapatkan ilmu dari mereka. Dan kali ini alhamdulillah Allah berikan taufik kepada kita semuanya untuk mengkaji sebuah kitab yang sudah masyhur di kalangan kaum muslimin dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Mungkin bisa dikatakan hampir setiap generasi atau hampir setiap hari ada di belahan bumi ini yang mengkaji kitab ini. Bukan hanya ada, bahkan dalam suatu wilayah mungkin ada beberapa kajian-kajian yang mengkaji kitab yang satu ini. Kitab apa itu? Kitab Riyadhus Shalihin. Kitab yang ditulis, yang disusun oleh seorang ulama yang masyhur, yang terkenal, yaitu beliau yang biasa dikenal dengan Al-Imam An-Nawawi. Ya, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Yang beliau, di mana beliau bernama, siapa namanya Imam Nawawi? Fahri. Siapa namanya Imam Nawawi?
Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Ahsanta, barakallahu fiik. Beliau berkunyah Abu Zakaria. Nama beliau Yahya, ya, Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Beliau hidup di tahun sekitar tahun 600-an ya. Ya, sekitar tahun 600-an, 600 kurang lebih 631 sampai meninggalnya beliau tahun 676. Berapa tahun usianya? Yang tercatat di sejarah ini atau biografi beliau adalah 631 lahirnya, kemudian wafatnya tahun 676. Berapa jadi? 45 tahun. Ada yang sudah 45? Sudah lewat. 45 tahun. Masya Allah. Tapi karya beliau ya sudah banyak sekali. Entah kapan menulisnya. Ya. Di mana dulu fasilitas begitu terbatas. Ya. Alat tulis juga terbatas. Media-media juga terbatas. Tapi Masya Allah, keberkahan waktu yang Allah berikan kepada para ulama itu benar-benar berkah waktunya. Hidup, Allah berikan hidup yang singkat, 45 tahun. Ya, kalaupun itu dipakai menulis, kita pakai nulis, kita yang nulis, gak selesai-selesai. Ya, nulis Riyadus Shalihin seperti ini mungkin gak selesai. Ya, tapi beliau, Masya Allah, ya, punya usia yang Allah berkahi, ya, dan karangan beliau bukan hanya ini saja. Tulisan beliau bukan hanya ini saja. Apa juga yang biasa dikenal kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Apalagi Syarah Muslim. Nah, itu yang Masya Allah, ya, beberapa jilid beliau tulis untuk mensyarah dari kitab Sahih Muslim. Ya. Dan masih banyak lagi kitab-kitab beliau. Ya. Ada lagi juga beliau termasuk yang menulis Al-Majmu', ya, syarah dari kitab Al-Muhadzab. Ya. Taib. Banyak lagi karya-karya tulis beliau. Dan beliau menjadi ya rujukan umat, ya, umat, dan terutama juga di negara kita, ya, di negara Indonesia ini, ya, banyak yang mereka merujuk kepada kitab-kitab beliau, ya, baik dari sisi akidatan, akidahnya, dari sisi apa, ilmu fikihnya, ya, dari sisi ilmu apa adabnya, ya, akhlaknya, ya, ilmu hadisnya. Masya Allah, beliau, ya, dengan usia yang sesingkat itu tapi bisa menguasai berbagai macam bidang ilmu, ya, rahimahullahu ta'ala. Maka bersyukur ini adik-adik kita yang kecil, ya, yang masih muda ini, jangan kalah sama Imam Nawawi. Ya, jangan kalah. Harus lebih, ya. Harus bisa lebih dari Imam Nawawi. Ya. Coba bisa. Kalau kita mungkin udah tua, ya, mau nyaingin Imam Nawawi sulit, ya. Sulit. Kalian yang masih muda, semangat, ya, belajarnya. Semangat belajarnya, bisa menguasai berbagai macam bidang ilmu. Ya, dalam mustalah hadis pun kitab-kitab beliau menjadi rujukan, ya,
dalam masalah fikih, ya semuanya, masya Allah. Baik, kemudian kita masuk dalam muqaddimah. Ini penting sekali juga sebagai nasihat untuk kita, ya, dari beliau. Kata beliau, Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimatul muallif. Pendahuluan dari beliaunya. Alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizil ghaffar, mukawwiril laili 'alan nahar. Kata beliau, segala puji bagi Allah Al-Wahid yang Maha Esa, Al-Qahhar yang Maha Kuasa, yang Maha Menguasai, Al-Aziz yang Maha Kuasa, yang Maha Mulia, Al-Ghaffar yang Maha Mengampuni, Mukawwiril Lail 'alan Nahar yang menggantikan malam kepada siang, siang menjadi malam, malam menjadi siang, memutar, ya, memutar siang menjadi malam, malam menjadi siang. Tadhkiratan liulil qulubi wal absar. Untuk apa Allah memutar siang dan malam? Sebagai pemberi peringatan, ya, pengingat bagi siapa? Bagi orang yang punya hati dan punya pandangan, ya, punya ilmu, yang punya akal. Wa tabsiratan lidzawil albab wal i'tibar, dan memberi ilmu sebagai pemberi ilmu kepada orang-orang yang punya akal dan punya pandangan. Alladzi aiqadha min khalqihi, Allah yang membangunkan, membangkitkan dari makhluknya, manistafahu, orang yang Allah pilih dia, ya, orang yang Allah pilih dia. Fazahadahum fi hadhihi dar, maka Allah buat orang-orang pilihan tersebut menjadi zuhud terhadap negeri ini, ya. Zuhud artinya tidak condong kepada dunia ini. Wasyaghalahum, dan menyibukkan mereka bimuraqabatihi, dengan muraqabah, merasa diawasi Allah, wa idamatil afkar, dan dengan melanggengkan pikiran kepada Allah, wa mulazamatil itti'at wal iddikar, dan untuk terus mengambil nasihat dan mengambil peringatan. Wa waffaqahum lidda'bi fi ta'atihi, dan Allah berikan taufik orang-orang pilihan tersebut untuk senantiasa taat kepadanya. Wa ta'ahhubi lidaril qarar, dan untuk bersiap-siap menuju negeri yang kekal. Wal hadari mimma yuskhituhu, dan menghindari apa yang membuat Allah murka. Wa yujibu darul bawar, dan menuntut atau mengharuskan masuk ke dalam neraka. Wal muhafadzati ala dzalik, dan terus menjaga di atas ketaatan, ma'ataghayyuril ahwal wal atwar, bersama dengan perubahan kondisi dan perubahan zaman. Nah, ini Masya Allah, ya. Jadi di awal beliau memuji Allah. Di awal beliau memuji Allah, terus menyebutkan sifat-sifatnya. Allah Maha Kuasa, ya, memutarkan siang menjadi malam, malam menjadi siang. Itu semuanya
agar menjadi pelajaran bagi kita, pengingat bagi kita, dan juga Allah lah yang membangkitkan kita, mengingatkan kita yang tadinya lalai. Allah ingatkan kita, orang-orang yang Allah pilih, ya, sehingga Allah buat orang-orang pilihan ini menjadi zuhud di dunia ini, tidak condong kepada dunia dan selalu terus berzikir kepada Allah. Kemudian Allah berikan taufik mereka untuk taat dan menghindari atau menjauhi kemaksiatan. Dan terus di atasnya, di atas ketaatan, menjauhi kemaksiatan sampai akhir hayatnya, walaupun zaman terus berubah, ya, walaupun zaman terus berubah. Jadi beliau sambil memberikan muqaddimah juga sambil memberikan nasihat. Nah ini Masya Allah ya. Jadi tidak cuma menyebutkan alhamdulillah, enggak cuma panjang alhamdulillah terus memuji-muji Allah, kemudian juga sambil memberikan nasihat. Nasihatnya apa yang bisa kita ambil dari sini? Beliau ingatkan kita sebagai manusia, ya, itu Allah berikan apa? Berikan taufik, berikan hidayah untuk taat, selalu mengingat akhirat, menjauhi cinta condong kepada dunia. Kemudian kata beliau, ahmaduhu ablaghu hamdin wa azkahu wa asmalahu wa anmahu. Saya puji Allah dengan sebenar-benar pujian. Wa azkahu, dan dengan pujian yang paling suci, paling bersih. Wa asmalahu wa anmahu, dan pujian yang paling luas cakupannya. Wa anmahu, dan pujian yang paling banyak, ya, paling banyak pujiannya. Wa asyhadu an la ilaha illallah al-barrul karim ar-rauf ar-rahim. Dan saya bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah. Al-barrul karim, Allah yang maha memberikan karunia. Al-karim, juga yang memberikan karunia yang mulia. Ar-rauf ar-rahim, yang maha menyayangi, mengasihi. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Dan saya bersaksi bahwasanya sayyid kita, yaitu Nabi Muhammad, itu adalah hambanya dan rasulnya. Wa habibuhu wa khaliluhu, kekasihnya, habibnya dan khalilnya. Habib dan khalil itu lebih dalam lagi, khalil, ya, kekasih dan khalil. Al-hadi ila siratim mustaqim, yang memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Wad-da'i ila dinin qawim, yang mengajak kepada agama yang lurus. Salawatullah wa salamuhu alaih, semoga Allah memberikan salawat dan salamnya kepada beliau. Wa ala sairin nabiyyin, dan kepada semua para nabi. Wa ali kullin wa sairis sholihin, dan masing-masing keluarga para nabi dan semua orang-orang yang soleh. Ini Masya Allah ya, muqaddimah yang ada, yang penuh dengan isyarat-isyarat nasihat, ya, isyarat-isyarat nasihat. Kemudian amma ba'd, adapun setelah itu, kata beliau, faqad qala Allah Ta'ala, sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum mir rizqi wa ma uridu ayyut'imun. Beliau membawakan ayat dalam surat Az-Zariyat ayat 56 sampai 57, yang artinya, tidaklah saya menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah hanya kepadaku saja, kata Allah. Tidaklah saya ciptakan jin dan manusia
kecuali untuk beribadah hanya kepadaku saja. Ya, liya'buduni. Ini harus terjemahannya harus ada ininya. Liya'buduni, kecuali hanya untuk menyembahku saja. Ma uridu minhum mir rizkin. Saya tidak menginginkan dari manusia dan jin itu dikasih rizki. Saya nggak minta rizki dari mereka. Wa ma uridu ayyut'imun, dan saya tidak minta dikasih makan oleh jin dan manusia. Artinya yang butuh kepada ibadah itu adalah jin dan manusia. Untuk dia bisa terhubung kepada Allah Azza wa Jalla sang penciptanya. Ya. Dia butuh untuk terhubung kepada penciptanya. Nah, hubungannya dengan ibadah. Ya, dengan ibadah. Kemudian Allah tegaskan di sini, saya nyuruh ibadah itu bukan artinya saya pengen dikasih rizki. Ya, bukan artinya saya butuh manusia. Tidak. Allah tidak butuh sama sekali dari bantuan manusia dan jin, tidak. Enggak butuh sama sekali. Nah, kata beliau, wa hadza tasrihun bi annahum khuliqu lil ibadah. Ini jelas di sini ya. Beliau tegaskan, ini ayat menjelaskan, ya, hadza tasrihun, ini adalah penegasan, penjelasan bi annahum khuliqu lil ibadati, bahwasanya mereka itu diciptakan untuk ibadah. Nah, kita tambahkan penekanannya adalah beribadah hanya kepada Allah saja. Ya, biar lebih jelas maksud ibadah di sini maksudnya apa? Mentauhidkan Allah Azza wa Jalla dalam beribadah. Sebenarnya sudah, nasihat beliau ini sudah didengar oleh banyak kaum muslimin ya, dari zaman ke zaman. Ya. Ayat ini tegas menjelaskan kita diciptakan untuk apa? Untuk ibadah. Maka fahaqqa alaihim al-i'tina bima khuliqu lahu. Maka yang seharusnya bagi mereka adalah perhatian kepada apa? Kepada sesuatu yang mereka diciptakan untuknya. Maksud beliau apa? Seharusnya manusia itu perhatiannya full sama apa? Sama atau kepada ibadah. Karena kan kita diciptakan untuk ibadah. Berarti harusnya kita perhatiannya sama ibadah. Ya, perhatiannya sama ibadah. Terus juga wal i'rad an hududid dunya. Perhatian sama ibadah dan berpaling dari apa? Dari gemerlapnya dunia. Jadi jangan dibalik. Jangan perhatiannya sama dunianya saja, ibadahnya gak diperhatikan. Yang seharusnya perhatian sama ibadah, ya, dan di antara bentuk perhatian sama ibadah adalah apa? Mempersiapkan hal-hal yang bisa dijadikan untuk ibadah dari kebutuhan dunianya, sekedar bisa untuk dijadikan ibadah, bukan untuk dikumpul-kumpulkan sampai lebih, ya, dan tidak dimanfaatkan untuk ibadah. Jadi maksudnya di sini bukan beliau melarang udah nggak usah
punya dunia, bukan. Tapi maksudnya apa? Kita hidup di dunia ini, jadikan apa yang ada pada kita semuanya untuk ibadah. Yang punya harta, jadikan hartamu untuk ibadah. Ya, yang belum punya harta, manfaatkan waktumu untuk ibadah. Manfaatkan tenagamu untuk ibadah. Yang Allah mudahkan hartanya, manfaatkan hartamu untuk ibadah. Sayang kalau cuma diapain Muhammad? Sayang kalau cuma tumpuk-tumpuk, kan enggak, namanya itu tidak bisa memanfaatkan harta yang ada, ya. Selagi ada, manfaatkan, dimaksimalkan untuk menggapai akhiratnya. Nah, itu namanya orang yang sadar saya diciptakan untuk ibadah. Berarti tenaga saya, waktu saya, harta saya harus saya maksimalkan untuk ibadah. Gimana caranya? Ya dimaksimalkan. Ya. Baik. Kemudian caranya gimana kata beliau? Bizahadah. Caranya biar kita tidak condong kepada gemerlapnya dunia adalah dengan punya sifat zuhud. Apa zuhud itu? Zuhud itu adalah apa? Tidak condong kepada dunia, atau bisa dikatakan apa? Memanfaatkan dunianya untuk akhiratnya, ya, bukan mengorbankan akhiratnya untuk dunianya, tapi mengorbankan dunianya untuk akhiratnya, karena dia hatinya itu condongnya kepada akhirat, bukan kepada dunia. Jadi apa yang ada padanya berupa dunia, dia akan jadikan itu menjadi keperluan akhiratnya. Itu namanya zuhud, ya. Atau bisa dibahasakan lain lagi, hartanya, dunianya itu hanya di tangannya saja, tidak masuk ke dalam hatinya. Cuma ada di kantong tok aja, ya. Di kantongnya saja, di dompetnya saja, enggak masuk di hatinya. Artinya dia akan memanfaatkan dunianya untuk kepentingan akhiratnya. Itu namanya orang zuhud. Nah, jadi zuhud itu bisa dimiliki siapa? Bisa dimiliki oleh yang enggak punya dunia, bisa juga dimiliki yang punya dunia. Ya, yang penting hatinya. Ya. Apakah orang yang enggak punya dunia sudah otomatis zuhud? Jawabannya belum tentu. Ya. Karena kan yang jadi tolak ukur itu bukan ada dunia di tangan dia atau tidak. Yang dijadikan tolak ukur zuhud itu kecondongan hatinya kepada dunia itu atau tidak. Ya. Yang nggak punya duit, ketika dikasih duit, nah itu nanti buktinya kan, buktinya dia condong nggak sama dunia itu. Ketika dia nggak punya duit, mungkin kelihatan dia zuhud, tapi ketika dikasih duit, datang rezeki yang Allah mudahkan kepada dia misalnya, maka ujiannya adalah bagaimana dia menyikapi harta yang datang kepada dia. Yang tadinya dia nggak punya, mungkin bisa dia fokus ibadah. Ketika diperbanyak hartanya, apakah dia tetap istiqomah, ya, dengan ibadahnya, ya, atau justru dia berbalik langkahnya. Nah, jadi kata beliau, kalau kita tahu kita diciptakan untuk ibadah, berarti harus perhatiannya full untuk ibadah. Dan biar bisa full, kita harus berpaling dari gemerlapnya dunia dengan zuhud, dengan punya sifat zuhud. Pandang dunia itu, kamu harus jadi akhiratku.
Nah itu ya, pandang dunia itu kamu harus jadi akhiratku, kepentingan akhiratku. Fa innaha daruna fadin. Kenapa kita harus berpaling dari gemerlapnya dunia? Karena dunia itu adalah negeri yang fana. Dunia itu negeri yang tidak kekal. La mahallu ikhlad. Bukan tempat yang kekal selamanya kita di sini, tidak. Ya mungkin umur dunianya panjang, tapi umur kita tidak panjang. Itu yang sudah jelas ya. Umur dunianya panjang, umur kita kan tidak panjang. Apalagi Nabi sudah tegaskan umur umatku itu ma baina sittin was sab'in. Umur umatku itu cuma berapa? Antara 60 tahun sampai 70 tahun, dan sedikit yang lewat dari 70 tahun. Ya, sedikit yang bisa melewati 70 tahun. Itu jelas waktunya singkat ya. Jadi dia adalah darun nafat, negeri yang tidak kekal. Wa markabu ubur, dan dunia itu hanya adalah tempat lewat saja. Ya, dunia itu hanya tempat lewat saja. La manzilu hubur, bukan tempat untuk bersenang-senang. Nanti, senang-senangnya nanti. Ya. Sekarang kita senangnya ya senang juga, cuma maksudnya bukan bersenang-senang saja. Ya. Kita bahagia juga di dunia, di akhiratnya lebih bahagia lagi. Ya. Wa masra'u infisam, dunia itu adalah sesuatu yang atau suatu tempat yang terputus, tidak kekal. La mautinu dawam, bukan tempat yang kekal. Beliau ulangi lagi dengan bahasa yang lain. Falihadza kanal aiqadhu min ahliha humul ubbad. Oleh karena itu orang-orang yang sadar, ya orang-orang yang sadar dari penduduk dunia ini, mereka adalah ahli ibadah. Orang-orang yang sadar dari penduduk dunia ini siapa? Adalah orang yang ahli ibadah. Tapi jelas maksudnya ahli ibadahnya yang didasari dengan ilmu. Ya, ahli ilmu yang dia adalah ahli ibadah. Ya, ahli ibadah. Itu yang namanya orang yang sadar, tidak lalai. Ya, tidak lalai. Wa aqalun nas fiha humuz zuhad. Nah ini kata beliau, orang yang paling cerdasnya, paling berakalnya dari penduduk dunia ini siapa? Mereka adalah az-zuhad, orang-orang yang zuhud. Itulah orang yang paling cerdas. Ya cerdas kan ya, karena dia jangkauannya kemana? Jauh, pandangannya jauh, punya masa depan yang cerah. Ya, dia pengen masa depannya yang cemerlang, yang bahagia. Itu masa depan yang nyata, ya, yang jelas, yang harus kita perhatikan. Itu namanya zuhad. Jadi ini yang ada di dunia ini dia manfaatkan semuanya untuk masa depanku nanti. Berarti kan cerdas namanya. Nah, yang kurang cerdas gimana? Dia harus mempersiapkan masa depannya, ternyata dia tidak siapkan. Dikasih fasilitas untuk mempersiapkan masa depannya, tapi fasilitas yang dikasih Allah cuma untuk dia didiamkan gitu saja, ditumpuk, ya, tidak segera dimanfaatkan untuk
masa depannya nantinya. Berarti kan kurang cerdas namanya. Ya. Makanya kata beliau, orang yang cerdas, orang yang berakal dari penduduk dunia ini siapa? Az-zuhad. Mereka adalah orang-orang yang zuhud. Ya, orang-orang yang zuhud. Jelas? Ya. Tapi ingat ya, zuhud tadi apa? Bukan bukan apa? Bukan meninggalkan dunia, bukan maksudnya memanfaatkan dunianya untuk akhiratnya. Tuh. Terus kalau yang belum punya dunia gimana? Dicari nggak, Mat? Dicari sekedarnya bisa untuk akhiratnya dan jangan sampai melalaikannya. Ya, dicari sekedar untuk bisa mencapai akhiratnya dan jangan sampai lalai. Kalau sudah mulai lalai, segera dikurangi. Ya, segera dikurangi. Kalau sudah mulai lalai ini, ya, maka sudah harusnya dikurangi porsinya. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama masalul hayatid dunya." Hanyalah permisalan kehidupan dunia itu kamain. Permisalannya seperti air hujan. Anzalnahu minas sama, yang kami turunkan dari langit. Ya, permisalannya seperti air hujan turun dari langit. Fakhtalata bihi nabatul ard. Kemudian tumbuh-tumbuhan bercampur dengan air hujan tadi sehingga tumbuh. Mimma ya'kulun nas. Tumbuh-tumbuhan yang bisa dimakan oleh manusia, wal an'am, dan oleh hewan ternak. Hatta idza akhadatil ardu zukhrufaha, sehingga nanti pas bumi ini sudah menghijau, ya, sudah indah, penuh dengan tumbuh-tumbuhan, wazayyanat, dan telah indah dengan pohon-pohonan yang hijau, wa dhanna ahluha annahum qadiruna 'alaiha, dan penduduk dunia menyangka bahwasanya mereka mampu untuk memanennya, untuk memanfaatkannya, tapi ternyata ataha amruna, datang kepada bumi tersebut ketentuan kami, lailan au naharon, baik di malam ataupun di siang hari. Faja'alnaha hasidan, lalu kami jadikan bumi itu seperti sudah dihabisi semuanya, ya, sudah dipanen semuanya. Ka'allam taghna bil ams, seakan-akan tadinya tidak pernah tumbuh apapun di bumi tersebut. Kadzalika nufassilul ayat, demikianlah kami rincikan tanda-tanda kekuasaan kami, liqaumi yatafakkarun, untuk orang-orang yang mau berpikir. Jadi Allah gambarkan kefanaan dunia. Ya, dunia ini fana dan menipu. Ya, fana dan menipu. Artinya kita lihat dunia itu seakan-akan indah kan? Hijau, kayak-kayaknya bisa dibuat untuk hidup selamanya. Ternyata ya ada waktunya yang kita tidak sangka-sangka, tidak kita duga, ternyata bumi ini hilang, ya, keindahannya hilang, hancur semuanya, ya. Yang menunjukkan kita tadinya tertipu dan menyangka bisa kekal di dunia ini, ternyata tidak. Ya, ternyata tidak. Nah, maka jangan tertipu dengan gemerlapnya dunia. Gemerlapnya dunia itu hanya sementara saja. Ya, ima dunianya yang hilang atau kitanya yang hilang. Ya, ima dunianya yang hilang atau kitanya yang pergi duluan, tidak menikmati gemerlapnya itu. Jadi intinya
kata beliau, jangan tertipu. Ya, jangan tertipu. Kalau kita sadar kita diciptakan untuk ibadah, jangan sampai tertipu dengan dunia ini. Ya, dunia ini hanya